Nah, iya di situ. Siap, silahkan dimulai. Sudah. Nah, ini sudah rekod ini. Sudah, Sudah, silakan. silakan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, pagi. Perkenalkan nama saya Sri Winarsi. Saya bekerja di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, unit vertikalnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan yaitu berita-berita yang selalu kita dengar, yaitu di berita hot yang selalu kita dengar di media-media massa, di berita-berita TV swasta, TV ya, kemudian di koran-koran mungkin, dan juga di internet ya, kalau sekarang sudah mulai kaum milenial ya, sudah tidak asing dengan internet, yaitu adanya kasus-kasus korupsi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung di acara saya, yaitu untuk penyampaian materi ini. Sebelumnya saya berpantun terlebih dahulu ya, yaitu pantun Tuan berpantun tanda Melayu. Jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Oke, keren. Kemudian kenapa sih saya sampaikan ini korupsi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, apalagi kita ya sebagai aparat dari negara ini ya, untuk lebih bersih dalam melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna jasa-jasa kita. Dan kenapa orang sih melakukan tindakan korupsi? Mungkin saya, Bapak atau Ibu saudara tidak sadar kalau kita juga sebenarnya sudah mulai melakukan korupsi meskipun itu hal-hal yang sangat kecil. Kemudian mungkin juga kita belum paham benar atau mungkin belum juga mengetahui apakah arti itu korupsi. Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor pasal 2, yaitu orang yang melawan perbuatan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang ujungnya merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kemudian saya akan lebih perjelas lagi, ya, apa sih yang menyebabkan orang itu korupsi? Orang korupsi itu disebabkan karena gaya hidup berlebihan, hedonis, berkumpul dengan orang-orang yang bergaya hidup mewah, sedangkan kita sebagai abdi negara tidak mungkin kan ya, misalnya untuk bergaya hidup mewah, membeli barang-barang yang di mal-mal, mungkin yang tidak perlulah kita harus membeli dengan harga yang segitu ya. Mungkin dengan harga yang pantas saja kalau kita memang sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan kita. Kemudian keinginan melebihi kemampuan, yaitu yang peribahasanya itu besar pasak daripada tiang. Karena gaya hidup itu, kita jadi mempunyai hutang yang sangat banyak. Dan tidak sadar, kita akan terus bertambah lagi hutangnya. Kemudian hubungan yang terlalu akrab dengan konsumen, yaitu adanya konflik of interest. Mungkin kita kalau terlalu akrab
dengan melayani stakeholder yang itu saja, mungkin secara tidak sadar kita akan memanfaatkan depan itu ya. Jadi itu juga hal-hal yang menyebabkan keinginan untuk berkorupsi. Menganggap penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kepala kantor kita sebagai kepala seksi sudah pasti gajinya sama semua ya, dengan jabatan yang sama di kantor unit-unit yang lain. Jadi kita juga harus paham bahwa itu adalah penghasilan yang sudah layak kita terima. Kemudian kebiasaan buruk yaitu tidak jujur dan selalu mencari keuntungan pribadi. Tidak jujur bisa juga kita dalam memelihara barang milik negara di kantor. Misalnya seperti hal-hal yang kecil, mungkin mengambil pensil atau ikut mendompleng, mencetak skripsi anak kita di kantor, itu adalah hal-hal yang tidak baik dan tidak jujur. Meskipun itu adalah kecil, tidak ada yang melihat, tapi kita sebagai ASN harus mampu berbuat jujur. Kemudian tertantang untuk menerobos kelemahan sistem. Orang yang menerobos kelemahan sistem ini biasanya orang-orang yang mampu dalam sistem, menguasai sistem, dan dia tahu mencari celah-celahnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian ada juga orang yang terlibat mungkin dengan kebiasaan judi, minuman keras, atau mungkin ada gangguan, yaitu pria lain ya, atau wanita lain ini. Nah itu sangat, selain itu mengundang korupsi karena biaya hidup besar, juga tidak sesuai dengan norma-norma tataan kita ya. Kemudian ada tekanan keluarga, mungkin tekanan keluarga dari pihak istri, atau mungkin juga dari anak yang meminta kita untuk membelikan sesuatu yang mungkin juga tidak perlu mungkin ya, tapi karena tadi ada hubungannya dengan kehidupan yang hedonis. Kemudian itu dilakukan karena kita mungkin belum tahu apa sih sebetulnya, kenapa kita lakukan. Mungkin itu disebabkan karena kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin belum memiliki integritas. Jadi integritas itu apa? Integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kalau kita memiliki misalnya keyakinan atau agama, nilai-nilai yang dianut itu pastilah di situ bahwa sesuatu yang salah itu akan berdosa, ya, menyimpang dari nilai-nilai agama. Kemudian juga nilai-nilai norma-norma yang dianut di dalam lingkungan, misalnya RT atau RW, kelurahan, dan lebih luas lagi lingkungan kode etik di tempat kerja, dan lebih luas lagi yaitu di lingkungan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan atau perundangan yang berlaku. Kemudian bagaimana kita untuk mencikapi supaya tidak melakukan hal korupsi, ya, untuk tidak melakukan hal korupsi. Di sini saya sebut sebagai prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi, kalau bagi saya supaya mudah mengingat, itu saya sebut jadi singkatannya Jupe jadi neni manja. Jupe jadi neni manja ya. Jujur, yaitu tidak mengambil barang apapun yang bukan milik kita, baik dilihat maupun tidak dilihat. Kemudian P, yaitu peduli. Peduli seperti yang tadi saya sebutkan, membantu, mungkin ada tetangga kita yang mungkin sedang kesusahan, ada mungkin yang kemalangan, atau yang lebih luas lagi adanya bencana alam.
Jadi kita juga harus peduli, karena dengan peduli itu mungkin bisa meringankan beban negara. Kemudian ya tadi Jupe jadi neni manja, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Misalnya terhadap barang dalam pengawasan kita supaya menjaga supaya tidak hilang atau rusak. Dalam hal ini misalnya contohnya kita dipinjamin BMN, yaitu barang milik negara. Misalnya seperti kita diserahin dengan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Kita jaga supaya tidak rusak, kita pelihara. Ya, jadi umur dari kendaraan itu, BMN itu bisa lebih panjang. Kemudian kalaupun hilang, kita harus bertanggung jawab untuk menggantikannya sesuai dengan harga yang berlaku. Kemudian disiplin, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kalau misalnya di kita peraturan ada jam kerja, sesuailah masuk dengan jam kerja. Apabila kita tidak melakukan atau memerlukan atau ingin melakukan keperluan pribadi pada jam kerja, cobalah untuk diganti jam kerja itu yang hilang untuk segera menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu tidak terlambat penyelesaiannya, sehingga tepat waktu. Kemudian tadi ya supaya jadi neni ya, ninanya ini yaitu sederhana. Gaya hidup sederhana itu memang itu hidup untuk tidak hidup boros ya. Jadi sesuai kemampuannya. Jadi kita kalau hidup sederhana sudah cukup, merasa puas, tidak akan memikirkan hal-hal yang lain. Mungkin kita hidupnya akan lebih bahagia ya. Bahagia. Nah, karena tidak ada tekanan-tekanan. Kita sudah merasa cukup, tidak akan berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian nih di sini yaitu berani membela kebenaran, berani menolak perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun itu diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari kita, sehingga setidaknya kita mencoba mengingatkan dulu, atau mungkin bapak kita tidak tahu ketentuannya atau peraturannya, karena semakin tinggi jabatan, kemampuan yang teknis itu mungkin kurang paham ya. Jadi mungkin dia atasan kita lebih paham daripada manajemennya. Kemudian manja ya, di sini mandiri, manjanya dikit mandiri, itu tidak tergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Jadi kalau kita mandiri, kita tidak tergantung, tidak berharap sesuatu dari orang lain. Kemudian yang nomor 8 yaitu kerja keras. Kerja keras yaitu kemauan, terkandung ketekatan, ketekunan. Kita akan selalu berupaya untuk mencapai sesuatu, mencapai target, yaitu dengan sumber daya yang ada. Jadi dengan adanya kerja keras, kita akan tercapai targetnya, tidak ada hal-hal yang terbengkalai, dan itu mungkin juga merupakan salah satu untuk menghindari korupsi. Kemudian adil. Adil di sini adalah tidak berat sebelah. Artinya kita biasanya kalau dalam pelayanan itu mentang-mentang ini tetangga saya dahulukan, atau mungkin ini yang biasa ngasih saya dahulukan. Jadi tidak demikian ya. Karena kita semuanya sudah mengetahui bahwa kita sudah ada zona integritas, zona anti korupsi, zona bersih melayani. Jadi kita harus sama semua dalam pemberian pelayanan. Sama memberikan pelayanan yang cepat kepada siapapun sesuai dengan standar yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, dengan berintegritas kita bisa menghindari korupsi melalui hal-hal yang paling kecil dulu.
Itu yang kita lakukan setiap hari. Seperti tadi saya sampaikan. Kemudian setelah kita tahu bahwa itu ada prinsip anti korupsi, ada integritas, mari kita bersama-sama untuk menghindari korupsi. Mulai dari kecil, dari hal-hal yang kecil, untuk lebih bermanfaat bagi negeri. Kemudian untuk menutup penyampaian materi saya akan berpantun kembali. Ya. Debar ombak mengusik pantai, debur ombak mengusik pantai pagi, indah pantai bermandi mentari. Kekuatan sejati adalah nurani, pemuda hebat lawan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.